Halo Sobat Basket, kembali lagi ke Haki TV Basket. Bertransaksi untuk mendatangkan atau mengirim pemain ke tim lain selalu melibatkan sedikit pertaruhan. Bisa saja, kita hanya mengirimkan sedikit aset untuk pemain yang ternyata di masa depan menjadi bintang besar. Bisa juga ternyata kita mengirimkan terlalu banyak untuk pemain yang performanya menurun drastis. Inilah dia trade-trade terburuk yang pernah terjadi sepanjang sejarah NBA. Terjebak di masa lalu, itu mungkin kondisi yang paling tepat menggambarkan Brooklyn Nets saat melakukan trade ini. Sebagai tim yang baru melakukan rebranding 1 tahun yang lalu, Nets ingin memastikan bahwa mereka memulai era barunya dengan tepat, dipimpin oleh superstar pula yang mempunyai pengalaman juara. Karena itu pada musim panas tahun 2013, Brooklyn Nets melakukan trade untuk mendatangkan veteran dari Boston Celtics, yaitu Kevin Garnett, Paul Pierce, dan Jason Terry. Memang pemain yang didatangkan tak sembarangan. Garnett dan Pierce merupakan pilar penting Boston Celtics membentuk Big Three bersama Ray Allen dan meraih gelar juara NBA 2008. Anything's possible. Anything's possible. Dengan segudang pencapaian dan pengalamannya, Garnett dan Pierce dihadapkan dapat memimpin Nets menjadi tim papan atas. Namun yang Nets lupa, ketiga pemain yang didatangkan sudah tidak lagi muda, di mana Garnett dan Terry telah berusia 37 tahun dan Pierce pada saat itu berusia 36 tahun. Apalagi, Nets mengirimkan 5 pemain dan 4 first round draft pick ke Celtics, dan di antara draft pick tersebut, Celtics gunakan untuk memilih Jason Tatum dan Jaylen Brown yang menjadi masa depan Boston. Sementara Garnett dan Pierce tak dapat bermain selayaknya saat dalam puncak permainan mereka. Kalah di NBA Playoff dari Miami Heat, dan kedua pemain tersebut meninggalkan Nets setelah hanya 1 musim. Pada 1965, karena kesulitan dalam hal finansial tim dan skuad yang sudah tidak lagi harmonis, San Francisco Warriors harus berpisah dengan salah satu pemain terbaik NBA sepanjang masa, Wilt Chamberlain. Padahal, Chamberlain merupakan pemain terbaik yang dimiliki Warriors dengan rataan poin mencapai 41 poin per game, namun mengirimnya ke tim lain adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan tim. Namun yang membuat trade ini terlihat tak seimbang, Warriors hanya menerima Connie Dirking yang hanya bermain 1 musim di tim, Paul Newman yang pensiun 3 tahun kemudian, dan Lee Shaver yang bahkan tak bermain 1 kali pun untuk Warriors, serta uang senilai $50.000 dari Philadelphia 76ers. Setelah menjalani periode sukses bersama Sixers, termasuk menjadi juara pada 1967, Chamberlain kembali tak akur dengan front office tim dan meminta untuk pindah tim. Kali ini, Chamberlain pindah ke tim yang lebih besar dan historik, yaitu Los Angeles Lakers pada Juli 1968. Dan sekali lagi, Sixers terlihat tak mendapatkan kompensasi yang sepadan setelah melepas Chamberlain ke Lakers, dengan hanya menerima 2 pemain yang tak mencapai rataan 10 poin per game, yaitu Darrell Imhoff dan Jerry Chambers, dan seorang All-Star yang telah menua, Archie Clark. Bersama Lakers, Chamberlain mendapatkan gelar juara NBA keduanya, yaitu pada tahun 1972, dan Sixers harus menyesali telah mengirim pemain terbaik era itu hanya untuk pemain yang biasa saja. Kareem swing left, right hand, 12-footer, good! 7 tahun setelah trade Wilt Chamberlain, Lakers kembali menerima salah satu pemain terbaik sepanjang masa dengan kompensasi yang relatif murah dibandingkan dengan apa yang mereka terima. Pada 1975, center legendaris Kareem Abdul-Jabbar memutuskan untuk meminta pindah dari Milwaukee Bucks setelah 1 periode yang sukses, termasuk meraih gelar juara NBA pada 1971. Pada saat itu, pemain yang mempopulerkan gerakan skyhook itu telah dikenal sebagai salah satu center paling berbakat, dan 2 tim menjadi penantang untuk mendatangkannya, yaitu Lakers dan New York Knicks. Pada akhirnya, Lakers berhasil mendatangkan Kareem Abdul-Jabbar dan Walt Weasley. Sometime tomorrow, Kareem Abdul-Jabbar will officially become a member of the Los Angeles Lakers. Sementara Bucks hanya menerima Brian Winters, Elmore Smith, Junior Bridgeman, dan Dave Myers.
Ketiga nama terakhir tak ada yang mencapai rataan 13 poin per game untuk Bucks. Sementara Kareem menambah 5 gelar juara bersama Lakers, 3 gelar MVP, dan menjadi pemain terpenting dalam dinasti era Showtime Lakers bersama Magic Johnson. Scores in the history of this game. One of the most unguardable shots in the NBA. Setelah melakukan trade Kareem Abdul-Jabbar tersebut, Milwaukee Bucks kembali melakukan trade yang terlihat tak seimbang dengan mengirim salah satu pemain terbaik pada eranya. Kali ini, trade tersebut datang pada NBA Draft 1998, di mana salah satu prospek basket asal Jerman, Dirk Nowitzki, akan memulai karirnya di NBA. Bucks menjadi tim yang memilihnya pada urutan ke-9. NBA Draft, the Milwaukee Bucks select Dirk Nowitzki from Würzburg, Germany. Mereka langsung menukarnya dengan Robert Traylor yang dipilih oleh Dallas Mavericks pada urutan ke-6. Nyatanya, Traylor hanya bertahan 2 musim di Bucks dan hanya mencetak 4,8 poin per game dan 3,7 rebound per game. Meski memiliki awal karir yang sedikit sulit, Nowitzki menjelma menjadi pemain terbaik sepanjang masa untuk Mavericks, mencetak lebih dari 30.000 poin, meraih gelar-gelar individu seperti NBA MVP dan Finals MVP, serta membawa Mavericks menjadi juara NBA pada tahun 2011. Russell Westbrook, and Lamb is a pretty good defender. Los Angeles Lakers tak hanya melakukan trade harga murah untuk pemain bintang, namun juga pernah melakukan trade yang buruk untuk tim. Di bawah kepemimpinan LeBron James dan Anthony Davis, Lakers baru saja menjadi juara pada musim 2019-2020, yang merupakan gelar ke-17 tim tersebut. Namun setelah menjalani playoff yang mengecewakan pada 2021, dengan cepat Lakers melakukan trade untuk menambah daya serangan roster tersebut. Lakers harus melepaskan pemain-pemain kunci mereka saat menjadi juara pada 2020, yaitu Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell, dan 1 first round pick ke Washington Wizards untuk mendatangkan Russell Westbrook. 2017 Kia NBA Most Valuable Player Award is Russell Westbrook. NBA MVP 2017 dan pemain dengan triple-double terbanyak sepanjang sejarah, mungkin sekilas trade ini terlihat masuk akal. Apalagi Westbrook akan bergabung membentuk Big Three bersama James dan Davis. Namun yang terjadi justru Westbrook tak dapat menyatu dengan baik di tim. Kemampuan menembaknya menjadi batu sandungan untuk Lakers, dan tim tersebut bermain terlihat tanpa arah. Akhirnya setelah 2 musim yang gagal, Lakers melepas Westbrook dan kembali membangun timnya dari awal lagi. Itulah beberapa trade buruk yang pernah terjadi di NBA. Ada trade yang kami lewatkan? Langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan bahasan-bahasan seru soal basket lainnya ya.